Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lofa Fernanda dari kelas 5C PAI Pendidikan Agama Islam. NIM saya 18102010. Dosen pengampu Bapak Christian Hadi Putra, SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pandangan saudara tentang teori-teori pendidikan di dalam aliran baru. Sejak dulu sampai kini, di masa depan pada pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Di sini juga kita jelaskan sedikit tentang kemajuan pendidikan. Dulu pendidikan itu berlandaskan tentang belajar di sekolah. Per saat ini kita juga memiliki perkembangan pendidikan tentang belajar daring, dan juga dulu memiliki pelajaran dengan papan tulis, sekarang sudah memiliki dengan smartphone, dengan handphone, dan juga dengan alat-alat canggih lainnya. Selain itu, pemikiran yang bahwa pembaruan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan. Seperti di bidang-bidang lainnya, pemikiran dalam pendidikan itu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan. Ini pemikiran terdahulu suatu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir-pemikir berikutnya. Dan karena dialog tersebut akan melahirkan lagi perkembangan baru, dan demikian seharusnya pada setiap aliran pendidikan melalui pandangan dan perbedaan yang memandang perkembangan manusia. Baik, yang kedua, bagaimana pandangan saudara tentang peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan? Yang pertama adalah peran keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak untuk mengetahui bagaimana keterampilan dan sikap dasar anak di dalam sosial dengan apa yang didapatkan dari keluarga. Sebuah teori yang dikenal dengan oleh John Locke, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, yang menyatakan bahwa pendidikan anak berawal dari sebuah kertas kosong, dan yang akan diisi kertas kosong tersebut dengan yang pertama kali dengan keluarga sendiri. Seperti ini, seorang anak akan mendapat pendidikan yang pertama kali, yaitu dengan pendidikan dari keluarganya terlebih dahulu. Keluarga adalah pendidikan utama dalam pembentukan karakter seorang anak. Yang kedua itu adalah baru di sekolah. Sekolah, anak mendapatkan pendidikan yang bagaimana seutuhnya. Dikarenakan pendidikan yang utama itu ada di keluarga. Keluarga itu berkewajiban untuk belajar lebih banyak anak-anak tersebut di keluarga. Seperti yang kita rasakan pada sekarang ini. Yang kita pelajaran yang banyak dipelajari yaitu dengan daring. Seorang dosen tidak akan bisa menerapkan suatu pembelajaran dengan sangat banyak ataupun sangat full, dikarenakan kita tidak berjumpa dengan langsung. Itu tentu banyak dorongan dari keluarga untuk menyuruh anaknya lebih giat untuk belajar, lebih mengontrol anak untuk belajar. Itu salah satu peran keluarga dalam pendidikan. Yang kedua, peran masyarakat dalam mengemban peran pendidikan. Masyarakat memegang peran penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam mendidik mayoritas dan agama, menyekolahkan anak-anaknya dan membiarkan keperluan pendidikan anak tersebut. Peran masyarakat ini seperti ini. Peran masyarakat dalam pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan seorang anak. Pendidikan juga berperan dalam masyarakat. Bagaimana mereka menerapkan pendidikan tersebut dalam masyarakat. Selain pendidikan formal, anak juga mendapatkan pendidikan non formal dari masyarakat, seperti pendidikan adat, pendidikan budaya setempat, dan pendidikan sopan santun. Itu juga bisa dipelajari dari masyarakat. Bagaimana anak tersebut menerapkan lingkungannya memiliki adab yang baik, maka anak tersebut juga mendapatkan adab yang baik dalam dirinya sendiri. Itu juga termasuk dalam sebuah pendidikan. Harusnya seperti itu untuk peran pendidikan dalam masyarakat. Yang berikutnya, peran pendidikan dalam pemerintah. Pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, terutama dimulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas
dukungan pendidikan. Seperti ini, pemerintah memiliki peran penting seperti menentukan kurikulum apa yang harus dipelajari oleh anak tersebut. Yang kedua, pemerintah memiliki peran penting seperti pemerintah harus memikirkan tentang gedung sekolah, tentang fasilitas sekolah, bukan hanya sebuah gedung, tapi juga sebuah buku, guru, dan fasilitas lainnya. Juga pendidikan dan juga pemerintah harus bagaimana mencari seorang guru yang baik untuk anak-anak didik kita tersebut. Seperti itu. Seperti membawa guru ke pelatihan untuk penerapan bagaimana seorang guru menerapkan sebuah ilmu itu kepada seorang siswa atau mahasiswa tersebut. Saya rasa seperti itu untuk pendidikan, peranan pemerintah dalam pendidikan. Nomor 3 mana? Berikut nomor 3, yaitu tentang bagaimana perbedaan aliran Gnosticisme, empirisme, dan naturalisme. Seperti ini. Menurut aliran Gnosticisme adalah seorang peserta tidak dapat Yang ketiga merupakan menurut aliran Gnosticisme bahwa seorang peserta didik tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan menurut aliran empirisme bahwa jurusan lingkungan yang mempengaruhi peserta didik tersebut. Naturalisme merupakan aliran yang meyakini adanya pembawaan dan juga milenial atau lingkungan. Seperti ini. Naturalisme berpendapat bahwa peran lingkungan di dalam pendidikan itu tidak terlalu mencolok, tidak terlalu mempengaruhi. Di empirisme berpendapat bahwa jurusan lingkungan ataupun mengetahui peserta didik tersebut sangat berpengaruh, bahwa lingkungan itu mempengaruhi perkembangan pendidikan pada seorang anak. Cara pola pikir seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Di naturalisme, aliran yang meyakini adanya pembawaan dan juga pembawaan dari keluarga, dan juga lingkungan. Arti sangat mengadukan dalam dua buah pendapat tadi. Di naturalisme ini lebih menekankan ke keluarga. Keluarga sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak dalam pembelajaran. Seperti seorang ayah dan ibunya seorang pintar, maka seorang anak itu akan pintar. Itu di naturalisme, artinya mengikuti garis ibu dan ayah. Di empirisme itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Di nativisme itu tidak, lingkungan setempat tidak mempengaruhi tentang pendidikan tersebut. Saya rasa seperti itu. Terima kasih atas penjelasan. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan itu datang dari saya, jika dapat kelebihan itu datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.